Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan 4 tren pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2024 yakni leisure, kemudian wellness experience, deep and meaningful dan juga set jetting. Ya, adapun kembali pulihnya perjalanan bisnis secara global dan tumbuhnya kebebasan untuk bekerja jarak jauh meningkatkan fleksibilitas untuk berwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan 4 tren pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2024. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menjelaskan, keempat tren pariwisata yang diproyeksikan pada 2024 yakni leisure, wellness experience, deep and meaningful, dan set jetting. Angela mengungkapkan kembali pulihnya perjalanan bisnis secara global dan tumbuhnya kebebasan untuk bekerja jarak jauh meningkatkan fleksibilitas untuk berwisata di sela rutinitas pekerjaan. Pelaku perjalanan bisnis terus menginkorporasi aktivitas leisure dalam komitmen pekerjaannya sehingga menjadikan leisure sebagai tren yang akan terus tumbuh pasca pandemi. Peluang pun dapat diambil dengan menggabungkan paket-paket gabungan antara bisnis dengan wisata. Selanjutnya, tren pengalaman wisata kebugaran yang diproyeksikan bakal semakin diminati. Hal ini berkaitan dengan pergeseran perilaku wisatawan usai pandemi COVID-19 yang semakin menyadari pentingnya kesehatan jiwa dan pengalaman spiritual. Ada juga tren pariwisata deep and meaningful. Ketidakpastian selama pandemi membuat lebih dari 3/4 wisatawan dalam survei Booking.com menginginkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan bermakna. Lebih lanjut, Angela menjelaskan, Indonesia memiliki nature and kultur yang kental yang hal tersebut dapat dikemas dengan storytelling yang menarik, sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman wisata yang berkualitas dan bermakna. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini meneropong prospek bisnis pariwisata di tahun 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Selamat pagi Ibu Pauline. Halo, selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Ibu. Selalu sehat. Baik, terima kasih juga. Ini di libur Nataru, kita tahu juga masih ada yang melanjutkannya sampai dengan di awal tahun 2024 mendatang. Dan tema menarik hari ini kita bicara mengenai prospek bisnis ya pariwisata di tahun depan itu seperti apa. Karena kita tahu juga tahun depan adalah tahun politik. Nah sebelumnya bisa Anda jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kondisi dari industri pariwisata nasional kita begitu di penghujung akhir tahun 2023 ini? Iya Mas Pras, kalau menurut kami di pelaku 2023 ini sudah semakin membaik ya dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau saya compare selalu dari Januari 2023 dibanding Januari 2022 itu dari seluruh penjualan aja udah naik sekitar 300% lebih. Dan kemudian dari Januari 2023 sampai ke Desember 2023 ini angkanya selalu naik signifikan. Terutama di bulan-bulan tertentu ketika kita mengadakan travel fair, kemudian juga beberapa stakeholder mengadakan pameran, itu angkanya meningkatnya sangat signifikan. Sehingga kami sangat optimis tahun depan nih dengan penambahan semakin banyaknya frekuensi penerbangan, kapasitas seat penerbangan, itu kita punya bisnis pun akan semakin baik. Kalau kita lihat 2023 ternyata sedikit kemajuan saja yang dibuat oleh pemerintah itu membuat banyak orang berminat melakukan perjalanan. Contohnya nih kayak WUS, ketika WUS baru jalan Jakarta-Bandung, ternyata travel-travel pun kebanjiran orderan untuk pemesanan mobil-mobil. Jadi pada sewa mobil tuh yang Jakarta-Bandung. Tadi naik mobil, jadi naik WUS, kemudian sewa mobil daripada Larangka atau dari Bandung. Oke, berarti memang di penghujung tahun dengan dioperasikannya kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi salah satu booster juga ya bagi industri pariwisata nasional begitu. Nah lantas momen Natarunya sendiri bagaimana? Apakah benar-benar juga bisa mendongkrak nih bisnis pariwisata secara umum begitu di Indonesia? Sebetulnya nggak secara spesifik di Nataru saja, karena kan liburan sekolah nih sudah mulai terbagi ya merata. Contoh saya sendiri nih, saya nyolong start liburan di awal Desember karena sekarang sekolah-sekolah ini kan liburnya nggak melulu di penghujung tahun, nggak melulu di menjelang Natal dan Tahun Barunya, tapi banyak sekali sekolah-sekolah internasional yang sudah meliburkan siswa-siswanya sejak awal bulan Desember. Dan jadi lebih merata sekarang, nggak terfokus di Nataru saja. Memang Nataru masih terjadi
terjadi penumpukan penumpang, Oke. terutama minggu-minggu ini paling banyak, tapi agak lebih merata lah dibandingkan dengan momen di saat liburan Lebaran yang lalu. Nah, lantas evaluasi apa saja nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman pelaku bisnis pariwisata, terutama di sepanjang tahun 2023 yang dijadikan mungkin pelajaran juga untuk tahun 2024 mendatang? Kalau di kami selalu sih, Mas Pras, kalau dari Hmm. pelaku tuh kami maunya ya, keinginan kami adalah, mengubah, Hmm. eee, cara berpikir, cara pandangnya masyarakat Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini kan selalu lastminute.com. Maunya tuh berangkatnya minggu Oke. depan atau berangkatnya weekend Hmm. ini, baru bookingnya sekarang nih, baru Hmm. cari-carinya sekarang. Sementara kita tahu kalau early bird atau booking di Hmm. awal itu mendapatkan lebih banyak opsi, lebih mendapatkan Hmm. kesempatan dapat harga promosi, harga murah, dan pastinya lebih banyak choices gitu. Kalau misalkan, saya mau berangkat nih minggu depan, ya pilihannya terbatas, seatnya sudah pasti mahal. Jadi bukan Hmm. berarti kalau last minute harganya didiskon, dipotong habis kayak di supermarket atau Iya, di iya. toko buah ya begitu, dan atau toko roti gitu, begitu udah last minute langsung harganya Hmm. murah. Di travel tuh nggak seperti itu. Semakin Hmm. mendekati keberangkatan harganya akan semakin mahal. Itu yang masih perlu kami edukasi kepada masyarakat Hmm. supaya bookinglah jauh-jauh hari, bookinglah lewat travel agent supaya perjalanannya itu menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Hmm. Nah, destinasi wisata di mana nih kalau kita lihat Nataru ini yang masih menjadi pilihan favorit lah bagi masyarakat dalam melaksanakan perjalanan wisata mereka? Kalau domestik masih belum jauh-jauh Hmm. dari Bali, Jogja, Labuan Bajo, kemudian Oke. Medan Manado itu sebenarnya sebenarnya menarik. Cuma Medan Manado ini masalahnya kendalanya masih di tiket pesawat yang masih cukup tinggi. Kemudian juga kalau di luar negerinya belum jauh-jauh juga dari negara yang winter destination seperti Jepang, Korea, Eropa, Amerika itu juga masih mendominasi dari perjalanan masyarakat Indonesia. Baik, nah kalau kita lihat dengan beberapa proyeksi yang sudah Anda sampaikan begitu dan reviewnya, menatap tahun 2024, nah kira-kira apa saja nih, bagaimana potensinya, proyeksi bisnisnya sendiri untuk industri pariwisata nasional? Tentunya kami di pelaku tetap optimis ya, Hmm. walaupun katanya tahun depan tuh tahun politik, agak Yes. challenging. Hmm. Jadi kami menyiasatinya dengan berbagai cara, Hmm. terutama promosi mengenai leisure. Hmm. Karena kalau untuk perjalanan bisnis mungkin masih wait and see ya, kalau untuk yang Ya. bisnis, kalau untuk yang MICE, apalagi dari luar negeri ke Indonesia nih untuk perjalanan inbound, masyarakat dari luar juga mungkin khawatir dengan kondisi Indonesia. Nah, ini narasi-narasi positif yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat di luar negeri bahwa kita nih nggak demo, nggak segala macam loh. Mereka tuh takut kalau zaman dulu nih begitu ada hari-hari kampanye, Hmm. aduh langsung kota-kota besar langsung macet, Jakarta macet. Akhirnya mereka ketika mau MICE mengadakan MICE di sini jadi khawatir nanti perjalanan kita aman nggak ya, lancar nggak ya karena banyak macet di sana sini, terhambat di sana sini. Itu Oke. yang menjadi sebenarnya narasi positif yang harus kita bangun Hmm. supaya masyarakat nggak khawatir, masyarakat luar tidak khawatir ketika mau mengadakan event di Indonesia. Nah, bagusnya kan kalau sekarang kayaknya jarang nih kelihatan yang kampanye yang muter-muter ya. Saya juga belum baca sih apakah memang jadwalnya nanti ditentukan kapan gitu. Iya. Kayaknya kalau sekarang belum kelihatan yang sampai bikin macet atau demo segala macam, itu juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat luar ketika mau mengadakan event di Indonesia. Baik, dan kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu bahwa masyarakat saat ini kan masih banyak ya kita lihat begitu yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi pribadi begitu kendaraan bermotor roda 4, roda 2 dan lain-lain. Nah, ini apakah menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Astindo yang memanfaatkan lah terutama masyarakat begitu terkait dengan layanan-layanan yang diberikan oleh Astindo sendiri, Bu? Iya, kalau masyarakat itu biasanya kan ketika mereka melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, akhirnya kan nggak butuh teman-teman travel agent lagi nih, gitu. Oke. Nah, kami sebenarnya dari 2 tahun yang lalu sih, ketika pas lagi waktu COVID, lagi pandemi, Ya. itu sudah meluncurkan beberapa program dari teman-teman inbound, teman-teman tour operator, mereka punya kayak virtual guide. Kan kalau Oke. jalan sendiri sampai ke satu destinasi, eh,
akhirnya nggak dapet ceritanya gitu, storytelling yang diberikan yang tadi Bu Wamen bilang tuh nggak ada gitu, nggak tahu apa-apa. Iya, Cuman iya, sampai sana lihat-lihat begitu udah gitu. Meaningful-nya nggak dapet, iya. unique experience-nya nggak dapet. Nah itu yang kami kombinasikan. Oke silakan jalan sendiri, naik mobil Hmm, sendiri, tapi ada virtual guide nih. Jadi kan hmm, sekarang mobil juga sudah dilengkapi dengan GPS segala macam. Jadi si ya. virtual guide ini bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada traveler bahwa oh iya Anda sudah mencapai di tempat ini ya, di tempat ini ada ini, kurang lebih seperti itu Oke. gambarannya. Ya, ya, lebih kepada informasi wisata begitu yang disampaikan kepada masyarakat ya pada saat mereka bepergian begitu. Tentu ini menjadi hal sangat Iya. penting juga mereka ketahui. Tapi kita akan lihat kebijakan apa saja yang dibutuhkan untuk menyambut tahun 2024. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Ibu Pauline dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan tren dari pariwisata di tahun 2024 itu apa saja. Ya, tadi sempat disebutkan ada leisure, kemudian wellness experience, kemudian deep and meaningful, dan juga set jetting. Ini adalah tren pariwisata yang berpotensi juga begitu ya bisa mendukung industri pariwisata nasional secara keseluruhan di tahun depan. Berikutnya nilai devisa dari pariwisata di kuartal 3 2023 tercatat sudah mencapai 10,45 miliar dolar Amerika. Dan kalau kita lihat ini di kuartal ketiga, baik proyeksi 2024 itu mencapai 17 miliar dolar Amerika. Jadi memang mohon maaf ada kesalahan terkait dengan proyeksinya. Seharusnya adalah 17 miliar dolar Amerika untuk proyeksi di tahun 2024. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Baik, Ibu Pauline kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tadi beberapa tren pariwisata di tahun depan begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan dari kacamata Astindo lah melihat tadi ada leisure, wellness experience, kemudian deep and meaningful dan juga set jetting. Ya Mas Pras, kalau soal leisure memang ini sudah kita gadang-gadangkan karena Hmm, dari 2 tahun yang lalu ketika pandemi juga yang jalan ini kan kebanyakan memang bisnis ya, leisure-nya masih sangat terbatas sekali. oke. Dan karena balik lagi nih sekarang harga tiket masih mahal, harga hotel masih mahal, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan sehingga ketika masyarakat mendapatkan kesempatan untuk melakukan bisnis trip itu tentunya akan di-extend atau digabungkan dengan leisure itu tadi sendiri. Baik dari keinginan pribadi maupun juga memang dari perusahaan yang mengutus. Jadi memang ada tenggat lebih toleransi lah sekarang. Kalau dulu kita oh ya Iya. ke meeting nih 2 hari harus pulang. Tapi sekarang kita bisa ya udahlah extend 1 hari apalagi dengan adanya kebebasan work from home sekarang yang masih dijalankan Hmm, oleh beberapa perusahaan dan market ini memang cukup baik apalagi banyak dari inbound traveler tuh yang habis selesai meeting mereka optional tour dong 1 hari city tour mau kemana nih kalau di Indonesia di Bali mau kemana di Jakarta mau kemana jadi opsi-opsi ini hmm. juga banyak ditawarkan oleh teman-teman dari Astindo kepada traveler terutama dari luar negeri. Oke. Lalu juga wellness experience kita punya banyak sekali sebetulnya potensi destinasi wellness dan cuma mesti fokus kali ya, jadi nggak Hmm. bisa yang kita tuh pecah-pecah fokusnya mau kemana atau satu destinasi mau dirapel semuanya jadi maunya banyak Iya, gitu. iya, iya. Tapi lebih ke fokus karena biar bagaimanapun juga ketika orang melakukan trip untuk wellness experience mereka kan tentunya maunya suasananya tenang, tidak terlalu banyak crowd. Jadi ada crowd management yang harus diatur ketika menjadikan satu destinasi ini sebagai wellness experience. Saya mendapatkan beberapa informasi juga dari teman-teman di luar negeri ketika saya bilang, oh ya Indonesia pastinya sudah pernah ke Bali dong. Oh iya pernah ke Bali, ya sekarang kan banyak spa-spa di Bali yang nyaman segala macam untuk wellness, buat retreat segala macam. Oh iya tapi Bali is just too crowded, dia bilang gitu. Jadi ketika Oke. pengalaman ketika tiba di airportnya tuh sudah nggak menyenangkan gitu Iya, buat iya, mereka. iya, iya. Antriannya panjang, Hmm. segala macam seperti itu. Sementara ketika orang mau wellness kan maunya santai, maunya Yang rileks. tenang begitu ya suasananya. Iya, nah ini Oke. dianggap itu party island nih gitu. Jadi aduh Baik, rame baik. macet di mana-mana segala macam. Jadi ya harus ada crowd management lah yang diatur terkait dengan si wellness experience itu sendiri. Nah, Hmm. kemudian tadi yang mengenai deep and meaningful juga betul sekali bahwa kita nih sekarang
perlu banget nih kalau pergi tuh mendapatkan unique experience, mendapatkan pengalaman yang berbeda dari sekedar datang berkunjung dan foto. Yes. Orang Indonesia kan hobinya begitu ya, kalau datang berkunjung satu tempat foto, udah gitu ya udah keterangannya segala macam lihatnya dari Google dan sebagainya. Tapi experience itu tadi yang bisa didapatkan dan kita bukan turis nih, kita nih traveler. Jadi kita mendalami untuk bagaimana sih kehidupan masyarakat lokal, culture-nya mereka seperti apa. Dan itu akan berkelanjutan ketika kita mendapatkan pengalaman yang menyenangkan setelah kita stay di satu destinasi. Dan si masyarakat sana juga, oh iya ternyata kalau kita dapat turis tuh kita tuh dapat benefitnya juga loh. Akhirnya ada timbal baliknya, mereka akan lebih merasa senang dengan mendapatkan dengan kedatangan turis, dan kitanya pun mendapatkan pengalaman menyenangkan dari stay di destinasi tersebut. Dan itu Oke. akhirnya menjadikan satu destinasi berkelanjutan, sustain. Nggak cuman musiman aja destinasinya, nggak cuma ramai sesaat. Yang jet setting juga kita melihat bagaimana Korea sudah menjadi begitu luar biasa boomingnya karena industri K-pop mereka, karena drakor mereka yang luar biasa terkenal. Saya kebetulan Oke. juga baru pulang dari Korea, Mas Pras, dan itu Baik. tuh saya bawa influencer media kebetulan. Mm-mm. Jadi influencer media ini mereka exciting sekali ketika melihat, ini tempat skin film ini loh, ini tempat skin film ini loh. Dan bahkan ada beberapa pelaku teman-teman Astindo travel agent yang sudah membuat rute-rute perjalanan mengunjungi tempat-tempat syuting di seluruh Korea. Oh, I see. Berarti memang sudah ada guidance-nya begitu yang cukup lengkap ya informasi yang disampaikan. Jadi ini juga akhirnya menjadi daya tarik nih buat turis domestik yang ingin ke luar negeri. Nah, bicara mengenai tahun 2024, tantangan apa saja sih kira-kira yang sudah dipetakan oleh teman-teman Astindo yang juga perlu disikapi dan juga sudah ada mitigasinya? Nah, yang pastinya tadi itu ya tahun politik, tapi kita coba menghindari, ya udah kalau misalkan memang satu waktu di momen bulan Februari, di momen bulan Juni, bulan Oktober agak-agak berkurang ya sudahlah, tapi kan pastinya kita fokus untuk jualan di bulan-bulan Yes. lainnya. Jadi seperti MICE, insentif itu yang biasanya kita dari Januari ke Maret kita majukan ya, kita tarik maju semua di bulan Januari. Jadi bulan Januari, yuk bulan Januari aja berangkatnya. Atau setelah Februari ke Maret menjelang bulan puasa, itu juga kita fokus di bulan-bulan itu sebelum bulan puasa. Lalu libur lebaran sudah pasti, kemudian juga menghindari di bulan-bulan Oktober ketika biasanya kita banyak event di bulan Oktober, itu Yeah. juga kita tarik maju ke Juli, Agustus, dan juga mau nggak mau mundur sampai ke November, Desember, sampai melihat situasinya kondusif. Nah, pameran kita pun Astindo juga kita sudah atur waktunya, yang tadinya biasanya kita last minute Mas Pras, jadi biasanya tuh 2 bulan sebelumnya baru kita atur tanggal. Ini dari tahun lalu, pertengahan tahun lalu kita sudah atur Iya, iya. jadwal-jadwal pameran Astindo seperti apa. Lalu tentunya kami juga tetap mengencourage pemerintah dan juga Iya. maskapai supaya ini penting nih konektivitas nih, jangan sampai konektivitas berkurang. Karena kalau konektivitas berkurang, otomatis kita Iya. tidak bisa mendapatkan banyak turis masuk atau banyak traveler masuk dari luar negeri ke Indonesia karena mereka merasa, aduh harga tiket ke Indonesia kok mahal ya dibandingkan Yes. dengan ke negara lain. Nah, kebijakan apa saja nih kira-kira berarti yang diperlukan untuk mendorong industri pariwisata nasional yang diharapkan Astindo begitu dari pemerintah? Tentunya kebijakan-kebijakan dari pemerintah balik lagi terkait dengan maskapai, percepatan flight approval, Oke. lalu pengurangan pajak, pengurangan biaya untuk maskapai sehingga mereka merasa tuh ketika mereka terbang ke Indonesia, ternyata murah ya. Oke. Sama seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand di mana mereka mengurangi beban biaya maskapai yang terbang dengan mensubsidi harga dari landing fee, parking fee dan sebagainya, Oke. kemudian bahan bakar dari si bandara itu. Lalu juga taxes, karena ternyata kan suku cadang itu kena import taxes juga. Iya. Mengakibatkan maskapai ini beroperasi di Indonesia itu mahal ketika mereka harus ganti suku cadang dan sebagainya, maintenance, ya jadinya cost-nya mahal gitu. Oke, Nah ini oke. yang perlu kita minta dari pemerintah supaya semakin banyak maskapai lah yang mau terbang ke Indonesia, dan tentunya kita bisa mendapatkan tadi itu traveler-traveler dari luar Iya. negeri memilih untuk ke Indonesia. Termasuk subsidi Mas Pras. Kalau di luar negeri itu banyak subsidi-subsidi yang Subsidi, diberikan oleh oke. pemerintah.
Baik, untuk subsidinya seperti apa dan apa kabarnya juga ini destinasi wisata super prioritas. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Bu Pauline dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan meneropong prospek bisnis pariwisata di tahun 2024 bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum DPP Astindo. Baik, Ibu Pauline, nah terkait dengan kebijakan insentif, kemudian apakah juga perlu ada di sektor pariwisata nasional yang harus digencarkan lagi, dimasifkan lagi sebenarnya sehingga hasilnya pun akan optimal ini Bu, silakan. Iya Mas Pras, kalau kita kan melihat negara lain ya benchmarknya apa yang sudah dilakukan terutama oleh negara tetangga kita di ASEAN. Kebetulan Oke. karena saya juga menjabat sebagai Presiden FATA, jadi saya dapat informasi yang cukup dari teman-teman di ASEAN. Mm-mm. Contohnya Singapura, Malaysia, Thailand, itu kan sudah memberikan insentif kepada para stakeholder yang melaksanakan event di negara mereka. Jadi ketika misalkan ada grup cruise di Singapura, itu Singapore Tourism Board akan mensubsidi dengan memberikan cash keras ya kepada si operatornya, baik Oke. operator Singapura dan juga operator Indonesia. Lalu Malaysia juga sama, kalau misalkan ada grup dari luar negeri yang mengadakan event di hotel-hotel ataupun di venue di Malaysia, minimal 2 malam stay-nya, ada beberapa ketentuan lah, itu akan diberikan subsidi berupa cash dari pemerintah, dari MyStep-nya mereka kepada si operator. Lalu juga Thailand juga sama, sudah dari bertahun-tahun yang lalu ketika Thailand ada demo waktu itu, demo dari tentara kepada si raja, itu juga ketika mereka baru mulai pulih, mereka mengencourage orang untuk datang ke Thailand dan memberikan subsidi berupa cash $40, potongan harga $40 untuk para turis yang datang ke negara mereka dan booking melalui tour operator mereka. Nah, hal-hal ini yang perlu mungkin menjadi satu catatan juga buat pemerintah kita supaya lebih banyak lagi masyarakat ataupun juga organizer dari luar negeri yang mau mengadakan event di Indonesia dengan berbagai kemudahan seperti ini seperti negara lain. Kalau kita lihat kan Korea aja yang sebegitu ramenya itu pun masih memberikan insentif-insentif kepada operator-operator yang mau mengadakan event di wilayahnya mereka. Jadi kayak Oke. subsidi makan malam, gala dinner tuh disubsidi sama pemerintah. Hmm, Gitu. baik Jadi baik. nggak cuma sekedar ngasih souvenir. Kalau di kita biasanya kan ngasih souvenir gitu. Iya iya iya. Nah, ini bentuknya tuh benar berupa subsidi sehingga meringankan cost-nya kita. Jadi Mm-mm. kita pun sebagai organizer mendapatkan lebih banyak benefit dari ketika kita mengadakan event di tempat mereka. Oke, beberapa waktu lalu kan cukup hangat terkait dengan dibentuknya destinasi wisata super prioritas begitu. Apakah subsidinya itu tadi mengarah ke destinasi wisata super prioritas tadi atau bagaimana sih realnya begitu di lapangan nih, Bu Pauline? Sebetulnya kita melihat kalau destinasi super Hmm. prioritas ini lebih banyak di dana yang Hmm. dikucurkan dari pemerintah kepada destinasi super prioritas untuk membangun infrastruktur Hmm. dan juga untuk promosi dan akhirnya membuat iri nih dari daerah-daerah lain yang Oke. nggak kecipratan gitu. Jadi Iya kan iya. fokusnya pemerintah lebih ke kalau infrastruktur oke lah, kemudian tapi ke marketing, dari sisi marketing apapun yang dilakukan pemerintah kelihatannya marketingnya hanya untuk fokus ke destinasi super prioritas. Padahal kita juga tahu destinasi super prioritas ini ada beberapa yang mungkin masih belum layak kunjung atau belum cukup komplit fasilitasnya sehingga Oke. sulit dikunjungi atau kurang diminati dikunjungi oleh masyarakat. Mungkin juga lokasinya Iya iya jauh, iya. juga sumber daya manusianya kurang memadai. Nah, beberapa waktu lalu kan juga gencar nih omongan tentang Indonesia Tourism Fund, Mas Pras. Hmm. Iya iya iya. Dari Kementerian BUMN ya atau Kemenkomarves mengenai Indonesia Tourism Fund. Nah, ini sebetulnya yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah ketika membentuk badan ini harus berkolaborasi dengan industri. Iya Karena dong. peruntukannya ini kan industrinya tahu nih, yuk kita Yes. bikinnya kayak gini yuk, kayak di luar negeri kayak begini gitu. Nggak cuma sekedar untuk buat event, tapi ketika sudah menggelontorkan uang untuk buat event, yang datang siapa gitu. Yes. Dan apakah memang venue-nya sendiri sudah layak untuk menampung traveler segitu banyaknya? Contoh Iya nih iya kayak iya. waktu itu kita dapat pengalaman Mandalika, kemudian juga Danau Toba, F1 segala macem. Nah, ketika eventnya sudah bagus, eventnya luar biasa bagus. Tapi apakah fasilitas di sekitarnya sudah mumpuni untuk menampung Iya. masyarakat?
Apakah informasi mengenai event itu sendiri sudah tersampaikan dengan jelas, terutama kepada travel agent dan tour operator di luar negeri, sehingga harapannya kan ketika buat event akan banyak nih tamu dari luar negeri, dalam negeri yang datang mengunjungi event itu. Nah, apakah penyampaiannya sudah cukup jelas, penjualan tiketnya jelas, paket-paketnya sudah jelas, itu yang Oke. juga harus lebih banyak dikomunikasikan lah dengan industri. Itu dia, penting kolaborasinya begitu harus kuat ya antara pemerintah dan juga pelaku industri, karena yang tahu realnya di lapangan dan industrinya pun adalah teman-teman pelaku industri pariwisata sendiri begitu ya. Baik, betul. berarti kita akan menatap optimis juga tahun 2024 meskipun tahun Harus politik. Tadi optimis. dengan yang penting adalah subsidinya ataupun insentif yang diberikan ini adalah adil dan merata juga ya untuk semua pelaku industri pariwisata di Indonesia. Baik, Ibu Pauline, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Ibu Pauline. Terima kasih Mas Pras, Ya. sampai ketemu lagi, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga.